كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا salah satu ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang salat. Bagaimana tata cara kita salat yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar salat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, agar salat itu menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita, agar salat itu menjadi nuran wa najatan wa burhanan yaumal qiyamah, agar salat ini menjadi cahaya, agar salat ini menjadi petunjuk, agar salat ini menjadi penyelamat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sesuai dengan ilmu, salat yang sesuai dengan huda, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita membaca hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis salah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Apa bahasa anta para jamaah? Menoleh, ngengat, ngumbe hukumna tengengat li dalam salat. Ini pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Menoleh itu adalah copetan, mencopet yang dilakukan oleh setan pada salat seorang hamba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Salah satu perkara yang mengurangi kesempurnaan salat seorang hamba adalah menoleh di dalam salat. Menoleh di dalam salat ini ada beberapa macam. Menoleh di dalam salat ada beberapa macam. Yang pertama adalah iltifatul qalbi, menolehnya hati. Wa huwal waswasu wa nazaghatus syaitan, yaitu waswas dan godaan-godaan syaitan. Ini salah satu bentuk menoleh di dalam salat. Bukan pandangan kita yang menoleh, tapi yang menoleh adalah hati. Hati yang kesana kemari, yang merupakan bagian dari waswas, ya, bisikan-bisikan syaitan. Sudah kita sebutkan ikhwatal iman, salah satu tugas setan itu adalah apa? Membuat orang yang sholat itu adalah was-was. Salah satu tugas setan itu membuat kita apa? Was-was para jamaah. Sebagaimana hadis Utsman ibn Abil As yang bertanya kepada Nabi SAW tentang bacaannya yang salah ketika sholat akibat dari was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Wal qismu tsani, menoleh yang kedua, al-iltifatu bir-ra'si yaminan wa shimalan, menoleh dengan kepala ke kiri dan ke kanan. Yang kedua ini lagi ada dua kondisi. Menoleh dengan kepala ini lagi ada dua kondisi. Ayyakuna li ghairi hajatin, menoleh tanpa ada kebutuhan. Inilah yang dimakruhkan di dalam salat. Allahu Akbar. Kemudian dia dengar suara HP-nya para jamaah. Ketumbenan HP-nya di samping kanannya. Mana begitu? Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Copetan setan dari salat seorang hamba. Yang kedua, menoleh ayyakuna lihajatin, ia menoleh dengan kepalanya karena ada hajah, kebutuhan. Ini hukumnya boleh atau tidak? Boleh, hadza la ba'sa bihi. Mana contohnya? Seorang yang sholat, terutama ibu-ibu, anaknya masih kecil. Kemudian anaknya ini tidak bisa diam. Dia khawatir kemana anaknya, boleh dia menoleh sebentar untuk memastikan di mana posisi anaknya. Ini boleh. Atau ketika kita was-was di dalam sholat, kemudian kita meludah kemana? Kita isti'adzah, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kemudian meludah ke kiri sebanyak tiga kali. Ini diperbolehkan. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan, "Lau kanatil mar'atu 'indaha sabiyuha wa takhsha 'alaihi, fasarat taltafitu ilaihi, fa inna hadha minal hajati wa la ba'sa bihi." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Andai kata seorang wanita dia punya anak masih bayi, masih kecil, dan dia khawatir terhadap anaknya. Kemudian sang wanita itu melirik, menoleh ke anaknya. Fa inna hadza minal hajah. Ini termasuk bagian dari kebutuhan. Wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa. Taib, macam yang ketiga, an yaltafita bi jami'i badanihi. Orang yang menoleh dengan seluruh badannya, sehingga seluruh badannya itu berubah ke arah, dari arah kiblat. Orang yang menoleh di dalam sholatnya dengan seluruh badannya sampai merubah posisi badannya dari arah apa? Kiblat. Fahada tabtulu salatuhu. Ini sholatnya batal. Batal sholatnya para jamaah. Kenapa? Kenapa dia batal? Dahlin, kumbekna dengan singengat di dalam sholat ngadu selapu awakna. Kumbekna. Angkat, nah jelas soal lu julu ampu berjawab tuh. Iya kita genitan mana? Karena jauh-jauh tiba neka. Abu Mikdad. Karena tidak menghadap kiblat. Di antara syarat sah salat itu adalah menghadap kiblat. Taib, yang keempat. Nah, ini aja santer kita luwi nggawe. Nah ini para jamaah. Si keempat ini, yang nomor 4 ini paling banyak dilakukan dalam salat. Al-iltifatu bil basari yaminan wa shimalan. Menoleh dengan pandangan ke kiri dan ke kanan. Mara bahasa nyerep. Luwe itang gawe ini para jamaah. Allahu Akbar, lagu mati anang neno kiri ke kanan. Ini yang keempat. Fahadha makruhun aidan. Ini termasuk juga makruh. Dan subhanallah ikhwatal iman, kalau ada orang yang kebiasaannya menoleh dalam sholatnya, ini kebiasaan yang buruk. Ini kebiasaan yang jelek. Bahkan ada orang yang sholat, dia punya tabiat penasaran para jamaah. Allahu Akbar dia sholat, orang masuk ke masjid penasaran siapa dia. Kadang-kadang dia lirik orang. Ini kebiasaan yang buruk. Dan ini salah satu cara syaitan mengurangi pahala sholat kita. Baik. Kemudian qala al-Imam At-Tibi, faedah yang berikutnya. Berarti ada 4 macam apa? Menoleh di dalam salat. Yang pertama apa tadi? Menoleh dengan kepala. Menoleh dengan hati. Yang kedua, menoleh dengan kepala. Yang ketiga, menoleh dengan seluruh anggota tubuh. Yang keempat, menoleh dengan pandangan. 3 itu makruh, 1 batal. Baik. Poin yang kedua, yaqulul Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Berkata Imam At-Tibi rahimahullah, man iltafata yaminan wa shimalan dhahaba anhu al-khushu'ul matlubu biqaulihi ta'ala alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang yang menoleh di dalam salatnya ke kiri dan ke kanan, maka telah hilang darinya kekhusyuan. Orang yang menoleh dalam salatnya, maka hilang darinya apa? Khusyuk. Berarti kalau kita sudah menoleh, otomatis kita sudah tidak khusyuk para jamaah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua, di antara ciri orang-orang beriman yang sukses, yang beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Lihat bahasa Nabi para jamaah. Ini bahasa indah Nabi dalam hadis ini. Nabi menggambarkan hilangnya khusyuk itu dengan apa? Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Hilangnya khusyuk itu dengan copetan setan. Menunjukkan jelek dan buruknya perbuatan ini, kata Imam At-Tibi. Taswiran liqubhi tilkal fi'lah. Menunjukkan menoleh ini buruk di dalam salat, perbuatan yang jelek. Au annal musalli hina idin mustaghriqun fi munajati rabbih. Dan orang yang salat itu fokus untuk bermunajat kepada Allah. Kita fokus ketika kita menoleh di dalam salat, berarti fokus dan khusyuk kita sudah hilang dari diri kita. Maka ini yang dimanfaatkan oleh syaitan. Ini dimanfaatkan oleh syaitan. Karena ikhwatal iman, perjuangan terberat dalam sholat itu apa? Khusyuk. Perjuangan paling sulit itu adalah khusyuk. Mungkin ruku kita bagus, bacaan kita bagus, cara takbir kita bagus, tapi belum tentu hati ini bisa khusyuk di dalam sholatnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis yang mulia ini. Wa hikmatun nahyi 'anil iltifat. Ada beberapa hikmah kenapa dilarang menoleh dalam salat. Satu, annahu naqsun fis shalah. Mengurangi pahala salat. Salah satu yang dilarang dalam salat ini para jamaah, segala perkara yang bisa mengurangi pahala. Makruh-makruh salat rata-rata itu bisa mengurangi pahala kita. Yang kedua, annahu i'radun 'anillahi ta'ala. Karena itu adalah bentuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita salat itu para jamaah, Allah di mana? Allah di hadapan kita. Apa hikmah yang dilarang kedua? Kalau kita menoleh berarti kita berpaling dari Allah. Sedangkan ketika kita salat, Allah di mana? Allah di hadapan kita. Makanya para jamaah, inu ampuk nebala ita besusi dalam salat itu, ya, bekuek dalam salat itu menghadap kiblat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, apa kata Nabi SAW? Bi anna Allah qibala wajhihi idza shalla. Allah itu berada di hadapannya tatkala ia salat. Ia menghadap Allah Azza wa Jalla tatkala ia salat.
Maka tatkala kita menoleh ini berarti kita i'radun 'anillah, berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang ketiga, kenapa dilarang? Annahu harakatun la da'iya laha. Karena ia adalah gerakan yang tidak dibutuhkan. Gerakan yang tidak dibutuhkan. Adapun gerakan yang dibutuhkan dalam sholat diperbolehkan. Banyak contoh para jamaah gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam sholat itu, perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Mana contoh gerakan yang diperbolehkan dalam sholat para jamaah? Mbe contoh pegawaian si kanggoang tele dalam sholat. Hah? Ngarek. Kah? Iya tuh. Lamun tegagitan di tekanggo ngarek. Mbe si tekanggoang no. Nggendong anak. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong siapa? Umamah bintu Zainab. Berjalan sedikit boleh. Sebagaimana hadis Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di rumah. Ternyata pintu terkunci. Aisyah ngetuk pintu. Kemudian Nabi berjalan sedikit, kemudian apa? Beliau membukanya. Boleh? Mana lagi gerakan yang diperbolehkan? Orang yang lewat di hadapan kita ketika kita sholat di hadapan sutra. Ini gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Kemudian dikatakan Om Ci tadi, ketika kita merasakan gatal, boleh. Sebagaimana dari sahabat Jarir Ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala. Apalagi para jamaah? Belui. Masuk. Astagfirullah. Aduh kah. Kelepos dangka. Batuk mana para jamaah? Menjawab salam dengan isyarat. Assalamualaikum. Nah, cukup begini. Mana lagi yang diperbolehkan para jamaah? Maju ke saf yang kosong. Bahkan para sahabat dulu para jamaah pernah Nabi lama ruku. Kenapa? Cucunya main kuda-kudaan di atas punggungnya. Kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Shaddad ibn Aus kalau tidak salah. Ya, saking lamanya Nabi sujud, angkat otak sekeji mas tiang yang ngumbe ke Nabi suwene ini. Oh, kenapa Nabi SAW lama sekali? Oh, ternyata ya cucunya lagi apa? Main kuda-kuda. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Dia mengangkat kepalanya ini untuk memastikan apa yang terjadi dengan imam. Nah, ini beberapa gerakan yang itu dibutuhkan di dalam sholat, yang tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat. Baik. Kemudian poin berikutnya. Pada berikutnya. Wa fil hadits dalilun ala hirsi Aisyah radhiyallahu anha 'ala al-'ilm wa raghbatiha fi at-tafaqquh fi ad-din. Hadis ini menunjukkan semangat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam mencari ilmu dan keinginannya yang besar dalam memperdalam ilmu agama. Lamun tepacu nuntut ilmu berarti Allah milih bagus leita para jamaah. Apabila hati ini condong kepada ilmu, hirs, ada semangatnya menuntut ilmu,
itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka ya Allah menjadikannya faham tentang agamanya. Lihat pertanyaan Aisyah, wahai Rasulullah SAW, ngumbe hukum dengan singengat li sholat? Ini pertanyaannya. Makanya dikatakan oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, itu apa kata beliau para jamaah? Al-ulumu, apa kata beliau? Al-ulumu aqfalun. Ilmu-ilmu itu ibarat gembok. Wa mafatihuha as-su'alat. Kuncinya adalah dengan apa? Bertanya. Ilmu ini ibarat gembok para jamaah. Ya ulah kita meta apa? Meta kuncinya dulu. Kemudian makanya ini ungkapan yang indah dari ulama ini. Kunci itu para jamaah, kunci itu harus pas baru dia bisa membuka. Dan pertanyaan itu juga harus pas para jamaah. Kadang kalau pertanyaannya tidak pas, akhirnya guru kadang salah memahami. Kadang dikasih jawaban yang kurang pas. Tapi kalau pertanyaannya pas, dipahami baik oleh guru, sehingga akan melahirkan ilmu yang cocok dan pas. Tapi kadang, nah ini dia para jamaah, kadang, tidak semua, kadang ilmunya pas tapi hawa nafsu yang kurang pas. Dia memang cocok lita ini. Umbe hukumnya haram, dia memang cocok, dia memang bau isi kita. Nah ini dia para jamaah, ilmunya pas tapi hawa nafsu yang belum pas. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini ikhwatal iman, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Masih berkaitan dengan perkara yang dilarang di dalam salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya lah sekelompok manusia berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas langit di dalam salat. Aula tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka itu tidak akan kembali ke mata mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita masuk membahas hadis ini, sudah ada kisi-kisinya. Ndeng, apa kisi-kisi hadis ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekelompok kaum itu mereka berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas langit di dalam salat, atau pandangan mereka itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Apa kisi-kisinya? Memandang ke atas langit itu tidak boleh dalam salat. Baik, poin pertama dalam hadis ini. Kita ambil poin pertama. Para ahli ulama berbeda pendapat tentang hukum mengangkat pandangan ke atas langit dalam salat. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yukrah, hukumnya
makruh seseorang yang sholat mengangkat pandangannya ke atas. Misalkan dahlin Allahu Akbar, ngana dahlin, aila spiran tesugi ngana. Ini pendapat mazhab a'immatul arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka mengatakan hukumnya makruh. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis Anas ibn Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwam?" Kenapa ada manusia-manusia seperti ini? Yarfa'una absarahum ila sama'. Mereka mengangkat pandangan mereka ke atas langit. Fi salatihim, dalam salat mereka. Fashtadda qawluhu fi dzalika. Kemudian Nabi keras mengancam orang yang melakukan itu. Hatta qal, sampai-sampai Nabi bersabda, la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Mereka berhenti melakukan itu atau pandangan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pihaknya buta. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yahrum, haram mengangkat pandangan ke atas ketika sholat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama Zahiriyah, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam As-San'ani, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya sama para jamaah. Dalilnya sama pada hadis Anas yang tadi. Mereka berhenti melakukannya atau Allah akan cabut penglihatan-penglihatan mereka. Kata mereka yang mengharamkan ini para jamaah, apa katanya? Wal uqubatu bil ama la takunu illa ala muharramin. Ancaman matanya akan dibutakan kecuali dari perkara yang haram. Tidak mungkin Nabi mengancam dari perkara yang makruh kemudian diancam dengan perkara kebutaan. Tidak mungkin, kata para ulama. Ini menunjukkan perkara ini haram. Buktinya Nabi SAW mengancam pelakunya akan disambar dan dicabut penglihatannya. Para jamaah, ti makna makruh lagu Nabi ngancam itu ini. La yantahunna aw la tukhtafanna absaruhum. Mereka berhenti najra pagawean nino atau pandangan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin berikutnya dalam hadis ini. اختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال الدعاء. Nah, ini ada pembahasan yang unik dari hadis ini para jamaah. Para ulama berbeda pendapat hukum mengangkat pandangan ketika berdoa di luar sholat. Kan kadang nanti ngangkat deh, ya Allah, ya Allah. Kalau dalam sholat jelas tadi kan, ya ada dua pendapat. Satu mengatakan makruh, hukum minimalnya apa? Makruh, hukum maksimalnya haram. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang berdoa di luar sholat sambil mengangkat pandangan ke atas langit? Tapi sebelum kita lanjut, ada amalan yang disunnahkan para jamaah.
Ya, amalan ini sunnah, tapi disunnahkan mengangkat pandangan ke atas langit. Nah, ada amalan sunnah dan disunnahkan kita mengangkat pandangan ke atas langit. Ke saya nawak nah. Minta hujan. Itu minta hujan. Om Ci? Ini dia para jamaah. Ya, di antara amalan itu adalah doa ketika keluar rumah, kemudian melihat langit membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis ini riwayat Ummu Salamah. Beliau mengatakan, "Ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qattun illa rafa'a tarfahu ila sama." Nabi SAW tidaklah keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangannya ke atas langit, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Baik, kita lanjut. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum apa? Mengangkat pandangan ketika berdoa di luar salat. Fakarihahun unasun wa ajazahul aktsarun. Sebagian para ulama memakruhkannya dan kebanyakan ulama membolehkannya. Berarti sedikit ulama yang mengatakan makruh, tapi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya boleh. Kenapa? Kama qala al-hafidhu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, li'anna as-samaa'a qiblatud du'a. Nah, ini alasannya para jamaah. Karena langit itu adalah kiblatnya doa. Kama annal ka'bata qiblatus shalah, sedangkan sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblat salat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Tapi yang melarang mengatakan, ya, yang melarang mengatakan, oh enggak, kiblat doa itu kiblat salat juga. Kiblat salat itu adalah kiblat doa katanya. Apa alasannya? Satu, annal qaula bi raf'il basari halad du'a la dalila alaih. Tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi itu mengangkat pandangannya ke langit ketika berdoa. Alasan yang kedua katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa itu menghadap kiblat. Mana dalilnya para jamaah? Hadis istisqa. Apa istisqa dahlin? Ampun tangan. Apa istisqa? Minta hujan. Masya Allah. Minta hujan. Salat istisqa. Hadis Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan kharajan Nabi SAW ila musalla. Nabi SAW keluar ke tanah lapang. Fada'a wastasqa. Beliau berdoa dan minta hujan. Tsumma istaqbalal qiblata, dan beliau kemudian menghadap kiblat. Jelas para jamaah? Baik. Masih ada waktu? Baik. Berikutnya. Poin berikutnya, annal musalliya ma'murun
an yanzura ila mawdi'i sujudihi sawa'un akana imaman aw ma'muman aw munfaridan. Wa hadha madhhabu jumhuril ulama. Orang yang sholat diperintahkan menghadap ke tempat sujudnya. Menghadap kemana? Ke tempat sujudnya. Entah dia imam, entah dia makmum, entah dia orang yang sholat sendiri. Ini madhab jumhurul ulama. Tapi ada pendapat yang nyeleneh para jamaah. Ini satu-satunya pendapat imam yang dimiliki oleh ulama Malikiyah. Apa kata ulama Malikiyah? Oh enggak sunnah menghadap kemana? Ke tempat sujud, tapi ke arah kiblat katanya. Ya, sunnahnya menghadap kemana? Kiblat. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Kenapa kita disuruh melihat ke tempat sujud? Satu, kata Syekhul Islam, ini hikmahnya kenapa kita disuruh menghadap ke tempat sujud. Inna khafdal basar min tamamil khusyu'. Menundukkan pandangan ke arah tempat sujud itu termasuk bagian dari kesempurnaan khusyuk. Ini nyalip kita kanya no dalin nikah. Termasuk kesempurnaan apa? Khusyuk dahlin. Menghadap ke tempat sujud itu termasuk kesempurnaan khusyuk. Makanya dalam hadis Aisyah riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Aisyah mengatakan dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam, kemudian beliau salat, wa ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Pandangan Nabi itu tidak pernah terlepas dari apa? Tempat sujudnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita azan dulu, lalu kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan ada bertanya para jamaah. Masalah sholat sunnah kembali. Kamu itu wah takbir, agak penting pokok lagi tadi sholat. Nah iya kan pikiran no. Jadi kita no, yang beda jadi saya pakai ya. Jadi kita batal Pertanyaan dahlin, kita sholat katanya, kemudian ada datang kucing, akhirnya tidak fokus, ya. Kemudian kita gerakkan tangan kita untuk agar dia pergi. Apakah batal sholat kita? Ya tentu tidak batal. Daripada dia mengganggu fokus kita, maka disuruh pergi. Tidak ada masalah, boleh. Dan kucing itu tidak najis, sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, innaha laysat binajasin, kucing itu tidak najis, innaha minat tawafina alaikum,
kucing itu termasuk binatang yang sering berada di sekitar kita. Kucing itu adalah binatang yang sering berada di mana? Di sekitar kita, kata Nabi SAW. Kecuali kotorannya, ya, kecuali kencing dan ya kotorannya itu adalah najis. Kenapa? Karena kucing adalah hewan yang haram dimakan. Binatang yang haram dimakan itu kotorannya adalah najis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Oke. Masalah duduk. Ai deklara ancor itu. Jadi ai kunang. Jadi saya dokter itu mata boleh kita? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Selama dia tidak tercampur najis. Hah? Maksudnya? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting airnya suci dan mensucikan. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Abu Mikdad. Astagfirullah. Bagaimana hukumnya kalau tidur dalam sholat katanya? Ya, kalau tidurnya nyenyak sampai tidak sadar, ya batal sholatnya. Tapi kalau tidur tapi masih sadar yang di sekitarnya, ini juga mengurangi pahala sholat. Jelas Abu Mikdad? Ya. Tapi kalau taqmidul ainain, memejamkan mata, ini juga dikatakan oleh para ulama kita termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya, hanya saja sebagian para ulama mengatakan, ya, kalau memejamkan mata itu lebih dekat kepada kekhusyuan, maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Jelas Abu Mikdad? Wallahu ta'ala a'lam. Abu Hirzi. Girang miang dengan kasus kah? Ilah nengka aja. Terus? Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nada dering HP, ya. Maka ini salah satu perkara yang perlu diperhatikan. Ketika kita sholat itu usahakan silent HP itu. Jangan dia getar juga para jamaah. Ya, mau di apa namanya? Mau di pesawat. Ya, mau di senyap. Karena kalau dia getar ini kadang itu yang bikin kita tidak fokus. Allahu Akbar. Bergetar. Ya, kadang kita penasaran, kadang gak tekantong tendah. Ya. Apalagi suara nada deringnya katanya, dangdut lagi katanya. Akhirnya timbul dalam hati kita sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, di antara bentuk kita menghormati sholat itu adalah datang dalam kondisi yang sempurna. Salah satu kondisi yang sempurna itu tinggalkan perkara-perkara yang bisa merusak khusyuk kita di dalam sholat. Salah satu adalah HP ini. Jangan sampai HP ini dengan nada deringnya dan yang lainnya itu akan mengurangi
pahala kita. Nah, wallahu taala ala wa alam. Kau Mikdad. Terus mampu apa? Mampu selesai. No, dengar perketuan anak para jamaah ini ibu. Abu Mikdad perketuan. Bagaimana hukum tahan napas ketika sujud katanya? Kenapa karpetnya mampu selesai katanya? Ya karena itu kan urusan antum itu. Mau tahan napas, mau pakai masker ya silahkan. Tapi hukum asalnya pakai masker itu makruh di dalam sholat. Kecuali lihajah. Kecuali karena ada kebutuhan. Jelas Om Mikdad? Yang penting antum baca sujud, baca doanya. Dalam mazhab Hambali, ya membaca doa tasbih di ruku dan sujud itu adalah wajib sholat. Meninggalkannya secara sengaja sholatnya tidak sah. Di antara wajib sholat itu at-tasbihu fir ruku'i was sujud. Bertasbih ketika ruku dan sujud. Jelas Om Mikdad? Wallahu ta'ala a'lam. Ndak kemar dengan nyelam, mending baca aja nah. Wallahu ta'ala a'lam. Pak Guru mantap. Kah. Tadi masalah menengok ini kadang-kadang sholat kita batal, tapi yang tanyakan Ustaz, pernah yang benar Rasulullah tanpa Sallallahu alaihi wasallam. pada belakang kok bisa melihat orang yang sopnya tidak lurus begitu. Kah, terus pertanyaannya Rasulullah makmumnya di belakang Rasulullah tanpa menengok bisa melihat para sahabat. Taib. Bagaimana kata Pak Guru mantap ini? Rasulullah SAW bisa melihat ke belakang padahal tidak menoleh. Bagaimana dengan hadis itu? Itu pertanyaannya. Apakah itu termasuk menoleh atau tidak katanya? Jadi itu bukan menoleh para jamaah. Itulah adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Anas bin Malik. Pak Guru, saya riwayat Anas ibn Malik. Riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Istau kata Nabi. Lurus. Fawalladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inni la arakum min khalfi. Dalam riwayat yang lain, inni arakum min wara'i zahri. Kama arakum min baini yadayya. Aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Sebagaimana aku bisa melihat dari hadapanku. Ah, ini keistimewaan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun ditengengat dia tegin begita wah. Jelas Pak Guru? Jadi bukan termasuk itu. Bukan termasuk menoleh. Kenapa? Itu adalah bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun ni tekan ulah tengah disepion engke para jamaah. Baru teh begita. Ya. Lamun Nabi sallallahu jana dia bisa melihat dari belakang punggungnya. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Bukan termasuk menoleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ding, hain. Sila.
menggaruk 3 kali batal. Wallahu alam. Saya tidak tahu dalilnya. Ya, tapi ada dalil disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ali radhiyallahu anhu ketika sholat, ya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Kemudian dikatakan dalam hadis itu, ikhwatal iman, wala yazalu kadzalika hatta yarka. Ali terus meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kiri sampai dia ruku. Illa an yusliha thawbahu, atau beliau memperbaiki bajunya, au yahukka jasadahu, atau menggaruk badannya. Jadi selama dibutuhkan, gatal lagi, gatal garuk lagi, tidak ada masalah. Tapi melarang sampai 3 kali, ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi yang dimakruhkan dalam sholat itu adalah ada namanya al-abath, gerakan sia-sia. Allahu Akbar, cincinnya bagus, iya pedekang, bagus matanya ini. Allahu Akbar, jamnya baru gres, kesolah jamnya katanya, bagusnya jam tangan saya. Nah ini yang sia-sia. Atau Allahu Akbar dulu bersungkuk, tidak pakai topi tapi kunciran. Ini juga gerakan sholat yang sia-sia berjamaah. Ini yang dimakruhkan oleh para ulama. Kalau gerakan itu dibutuhkan, dibolehkan selama itu dibutuhkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nol. La ilaha illallah. Kalau ini tidurnya nyenyak, sudah ini para jamaah, batal sholatnya, ulang sholat kalau gini. Kalau dia tidak sadar, hilang akalnya, wudhu dulu baru sholat. Jangan langsung lanjut dia. Tidur yang sampai tidak sadar yang terjadi di sekitarnya itu. Kalau kita tahiyat, masih kadang tahiyat sadar kita para jamaah, lagu samar-samar, ini masih belum batal. Tapi kalau sudah hilang, kapan dia sadar? Assalamualaikum, baru dia sadar, hilang dunianya sesaat. Kayak ini tidur yang nyenyak, ini membatalkan sholat. Maka otomatis wudhu dulu, ulang sholatnya. Iya kan sudah nyursur di pesanter, wah ini. Ya segera batalkan sholat, sudah sholatnya batal, itu wudhu sudah. Nah, wallahu ta'ala a'la wa alam. Taib, kita kira demikian para jamaah kajian kita pada kesempatan malam niki, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.